Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyrunisa. Saya dari grup 39, Lembaga PAUD Kepik. Di sini saya akan memaparkan materi tugas gugus, yaitu tentang penilaian perkembangan anak usia dini. Pengertian penilaian. Penilaian di satuan PAUD diarahkan untuk menilai proses dan hasil kegiatan belajar PAUD. Penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, menyeluruh, yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada manfaat penilaian. Beberapa manfaat penilaian diantaranya, satu, ada manfaat bagi anak-anak, yaitu untuk memelihara pertumbuhan anak secara lebih sehat dan konsisten. Yang kedua, perkembangan anak menjadi lebih optimal. Ketiga, anak mendapatkan stimulasi sesuai dengan minat dan perkembangannya. Yang keempat, anak mendapatkan dukungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Yang kedua, manfaat bagi orang tua atau keluarga. Orang tua memperoleh informasi tentang pertumbuhan, perkembangan, dan minat anak di satuan PAUD. Yang kedua, memudahkan orang tua dalam memberikan stimulasi yang sesuai dan berkelanjutan di rumah. Yang ketiga, membuat keputusan bersama antara orang tua dengan pihak satuan PAUD dalam memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan anak. Yang ketiga, manfaat bagi guru. Yang pertama, mengetahui perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Kedua, mendapatkan informasi awal tentang hambatan atau gangguan dalam tumbuh kembang anak. Yang ketiga, mengetahui kesesuaian stimulasi dalam layanan dengan kebutuhan perkembangan anak. Yang keempat, dapat memberikan dukungan yang tepat kepada anak. Yang kelima, memiliki data dan informasi tentang perkembangan anak untuk pembuatan rencana pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, prinsip penilaian. Prinsip penilaian yang pertama adalah A. Mendidik. Mendidik adalah proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian sehingga menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya. Yang keempat, akuntabel. Akuntabel. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Yang keenam, sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Yang ketujuh, menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penilaian mengakomodasi seluruh kekeragaman budaya, bahasa, sosial, ekonomi, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Yang kedelapan, bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi bermanfaat bagi anak, orang tua, pendidik, dan pihak orang lain yang relevan. Yang keempat, ada lingkup penilaian. Lingkup penilaian di PAUD meliputi yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkup penilaian pertumbuhan itu meliputi ada ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Misalnya, berat tubuh, tinggi badan, panjang badan, lingkar kepala, pertumbuhan gigi, dan pertumbuhan tulang. Sedangkan penilaian perkembangan itu meliputi informasi bertambahnya fungsi psikis dan fisik anak, meliputi sensorik, seperti kayak mendengar, melihat, meraba, merasa, dan menghidu. Motorik, gerakan motorik kasar dan halus, kognitif, pengetahuan, kecerdasan, komunikasi, berbicara, dan bahasa, serta sikap religius, sosial, emosional, dan kreativitas yang dirumuskan dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kelima, penilaian otentik. Penilaian otentik adalah jenis penilaian berdasarkan kondisi nyata yang muncul dari perilaku anak selama proses berkegiatan maupun hasil dari kegiatan tersebut.
Penilaian otentik dilakukan pada saat anak-anak terlibat dalam kegiatan bermain, harus dilakukan secara alami dalam kondisi yang direncanakan oleh guru. Contohnya, guru ingin mengetahui kemampuan anak mengenal bentuk-bentuk geometri, maka guru tersebut menyiapkan kegiatan bermain dengan alat main berbagai bentuk di semua area sentra atau sudut. Maka dari situ guru melakukan pengamatan, pencatatan, dan pertanyaan. Pada saat anak tengah bermain, misalnya mencetak pasir dengan menggunakan cetakan berbagai bentuk, maka guru dapat mengajukan pertanyaan seperti, "Ibu pesan kue berbentuk lingkaran ya?" Maka guru tersebut mengamati kemampuan anak, apakah anak dapat membuat kue yang berbentuk lingkaran. Kemudian guru tersebut dapat mencatat hasil pengamatannya. 6. Penilaian perkembangan anak. Penilaian perkembangan anak dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan anak terjadi dalam keseluruhan rangkaian kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Penilaian perkembangan anak mengukur lingkup perkembangan anak yang ada di dalam program pengembangan melalui kompetensi-kompetensi dasar dengan menggunakan tolak ukur indikator perkembangan per kelompok usia. Secara sederhana dapat diilustrasikan dengan gambar siklus sebagai berikut. Pertama, siklusnya itu program pengembangan, lalu kompetensi dasar, dan terakhir indikator pengembangan kelompok usia. Dengan menggunakan alur penilaian seperti yang digambarkan pada siklus di atas, maka secara umum kita dapat merekam seluruh perkembangan anak yang akan dinilai. Berikut keseluruhan indikator perkembangan anak, contoh pada kelompok usia 5-6 tahun dengan menggunakan format penilaian perkembangan. Contoh format penilaian perkembangan anak usia 5-6 tahun. Di sini formatnya yang pertama ada program pengembangan, lalu pengembangan KD dan indikator, dan format checklist yaitu BB, MB, BSB, dan BSH dan BSB. Program pengembangan ini ada 6 aspek, ada nilai agama dan moral, kognitif, motorik, sosial emosional, bahasa, dan seni. Selanjutnya, nah ini yang di bold warna kuning merupakan KD, sedangkan yang angka-angka 1, 2, 3, 4 itu merupakan indikator. Nah, format ini merupakan format penilaian harian. BB, MB, BSB, dan BSH, dan BSB. BB itu belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH itu berkembang sesuai harapan, dan BSB itu berkembang sangat baik. Format ini digunakan dengan format checklist. Selanjutnya, format penilaian perkembangan di atas mengacu pada Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Lampiran 1 serta pedoman tentang struktur kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Indikator dalam format penilaian menunjukkan kematangan perkembangan yang dicapai anak di setiap kompetensi dasar per kelompok lingkup perkembangan. Yang BB itu artinya belum berkembang. Di sini artinya anak tersebut masih perlu bimbingan dan perlu dicontohkan oleh gurunya. MB mulai berkembang. Di sini anak masih harus diingatkan oleh gurunya dan dibantu oleh gurunya dalam melakukan aktivitas. BSH berkembang sesuai harapan. Di sini anak sudah mulai mandiri dan konsisten dalam melakukan aktivitas tanpa harus diingatkan dan dibantu oleh gurunya. BSB artinya berkembang sangat baik. Nah, di sini anak tersebut sudah mulai mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan dan dibantu oleh gurunya. Dan anak tersebut mampu untuk membantu temannya yang belum mencapai indikator yang sesuai dengan harapannya. Pengisian format penilaian perkembangan anak merupakan hasil analisa data yang didapatkan dari pengamatan dengan checklist, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Data tersebut dikumpulkan setiap hari. Pengisian format dilakukan setiap bulan dan setiap akhir semester sebagai dasar pembuatan laporan perkembangan anak.
Satu format penilaian perkembangan anak dapat digunakan untuk masing-masing anak setiap bulan atau selama satu semester. Satu, penilaian harian. Penilaian harian itu merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen format penilaian harian yang tercantum dalam RPPH, catatan anekdot, dan hasil karya anak. Instrumen format penilaian harian dan catatan anekdot diisi dari hasil pengamatan guru dan saat anak bermain atau melakukan kegiatan rutin harian. Hasil karya anak sebagai dokumen yang didapat guru setelah anak melakukan kegiatan. Yang kedua, penilaian bulanan. Penilaian bulanan itu berisi hasil pengolahan rekapitulasi data penilaian harian checklist, catatan anekdot, dan hasil karya anak selama 1 bulan. Selanjutnya, yang ketiga, penilaian semester. Penilaian semester merupakan hasil pengolahan rekapitulasi data penilaian bulanan yang dicapai selama 6 bulan. Penilaian semester digunakan sebagai dasar untuk membuat laporan perkembangan anak yang akan disampaikan kepada orang tua anak. Yang keempat, pelaporan. Laporan semester berisi hasil pengolahan data tentang perkembangan anak yang dikumpulkan selama 6 bulan atau 1 semester. Pelaporan ditujukan kepada orang tua anak sebagai layanan yang telah diikuti oleh anak. Yang keduanya, satuan PAUD sebagai dokumen hasil pelaksanaan pembelajaran sebagai dasar untuk perbaikan maupun pengembangan layanan yang lebih baik. Yang ketiga, Dinas Pendidikan sebagai institusi pembina PAUD di wilayahnya. Penilaian harian itu dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan pengumpulan data dan informasi yang terkait langsung dengan kegiatan yang dilakukan anak sehari-hari. Yang kedua, menggunakan checklist skala capaian perkembangan yang telah ditetapkan dalam RPPH. Checklist skala capaian perkembangan berisi indikator perkembangan untuk mengukur ketercapaian tujuan dan kompetensi dasar yang ditetapkan di RPPM. Yang ketiga, menggunakan catatan anekdot untuk mencatat perilaku anak pada saat berkegiatan, baik saat bermain di kegiatan inti maupun kegiatan rutin. Yang keempat, menggunakan data informasi dari hasil karya anak. Format checklist skala capaian perkembangan adalah skala perkembangan yang memuat indikator pencapaian perkembangan yang sudah ditetapkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Untuk lebih jelasnya, lihat pedoman perencanaan pembelajaran dengan contoh sebagai berikut. Ini adalah contoh format penilaian harian biasanya. Masih dengan menggunakan format checklist, yaitu dengan skala BB, MB, BSH, dan BSB. Indikatornya bisa dilihat dari Permendikbud 146 dan Permendikbud 137. Sumber data penilaian harian lainnya. Data penilaian harian lainnya bersifat melengkapi data yang dikumpulkan melalui format checklist. Data penilaian harian lainnya dikumpulkan melalui yang satu, catatan anekdot. Catatan anekdot mencatat seluruh perkembangan anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran dari waktu ke waktu atau dari hari ke hari. Catatan anekdot memungkinkan untuk mengetahui perkembangan anak yang indikatornya tercantum maupun tidak tercantum pada RPPH. Hal-hal pokok yang dicatat dalam catatan anekdot itu meliputi yang pertama, nama anak yang dicatat perkembangannya, yang kedua waktu pengamatan, yang ketiga kegiatan main atau pengalaman belajar yang diikuti anak, yang ketiga perilaku, termasuk ucapan yang disampaikan anak selama berkegiatan. Catatan anekdot dibuat dengan menuliskan apa yang dilakukan atau dibicarakan anak secara objektif, akurat, lengkap, dan bermakna tanpa penafsiran subjektif dari guru. Akurat atau tepat, objektif apa adanya, tanpa memberi label masing, misalnya cengeng, malas, nakal, spesifik, khusus atau tertentu, dan sederhana, tidak bertele-tele. Catatan anekdot awalnya digunakan untuk mencapai untuk mencatat sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba atau peristiwa yang terjadi secara insidental. Berbagai rujukan terakhir menyatakan bahwa catatan anekdot digunakan untuk mencatat seluruh fakta, menceritakan situasi yang terjadi, apa yang dilakukan, dan dikatakan anak. Hasil karya adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan. Hasil karya dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni atau tampilan anak, misalnya gambar, lukisan, lipatan, hasil kolase, hasil guntingan, tulisan atau coret-coretan, hasil roncean,
bangunan balok, tari, hasil prakarya, dan lain-lain. Rambu-rambu membuat catatan hasil karya anak. Yang pertama adalah tuliskan nama dan tanggal hasil karya tersebut dibuat. Data ini diperlukan untuk melihat perkembangan hasil karya yang dibuat anak di waktu sebelumnya. Yang kedua, tanyakan kepada anak tentang hasil karya yang dibuatnya tanpa asumsi guru. Yang ketiga, tuliskan semua yang dikatakan oleh anak untuk mengonfirmasi hasil karya yang dibuatnya agar tidak salah saat guru membuat interpretasi karya tersebut. Yang keempat, catatan dan hasil karya anak disimpan sebagai portofolio dan akan dianalisa dalam penilaian bulanan. Hasil karya yang dianalisa adalah hasil karya yang terbaik yang menunjukkan tingkat perkembangan tertinggi yang diraih anak. Hasil karya tersebut bisa yang paling akhir atau dapat pula yang di tengah bulan. Perhatikan apa yang sudah dibuat oleh anak dengan teliti, hubungkan dengan indikator pada KD. Semakin guru melihat dengan rinci, maka akan lebih banyak informasi yang didapat guru dari hasil karya anak tersebut. Ini merupakan contoh format catatan anekdot. Di sini ada formatnya tanggal, waktu, tempat, peristiwa, perilaku, dan indikator. Untuk catatan anekdot biasanya dicatat atau ditulis untuk peristiwa atau perilaku anak yang tidak dari biasanya. Biasanya lebih ke sifat yang baik dari biasanya, dari sifat-sifat yang biasanya. Dan ini adalah contoh hasil karya anak. Contoh hasil karya anak, formatnya yaitu bisa didokumentasi foto hasil karya anak, lalu ditulis hasil pengamatannya dan indikator dan serta KD-nya. Strategi penilaian perkembangan anak. Perkembangan yang dicapai oleh setiap anak harus diamati setiap hari untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan yang dicapai atau kesulitan yang ditemuinya. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Guru dapat menggunakan catatan kecil untuk mencatat perkembangan anak. 2. Guru dapat melakukan penilaian dengan fokus pada beberapa anak dalam satu hari. Yang ketiga, guru dapat mencatat dalam catatan anekdot untuk kegiatan anak lainnya di luar yang sedang menjadi fokus hari itu apabila dipandang ada sesuatu yang penting pada anak tersebut. Kedua, penilaian bulanan. Penilaian bulanan sebagai tindak lanjut dari penilaian harian. Penilaian bulanan lebih ditekankan pada analisa dan interpretasi guru terhadap terhadap data yang terkumpul dari penilaian harian. Penilaian bulanan dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan semua data, format checklist, catatan anekdot, ataupun hasil karya. Yang kedua, memilah data dari semua data tersebut. Yang ketiga, menganalisa data penilaian. Data tersebut dianalisa. Lalu yang keempat, mengisi data ke dalam penilaian perkembangan anak. Lalu data tersebut diisi ke format penilaiannya. Yang kelima, pendokumentasian data atau portofolio. Biasanya hasil karya anak atau rekaman atau video anak bisa didokumentasikan dengan portofolio, bisa disimpan di wadahnya atau bisa juga dengan dijadikan buku portofolio yang dijilid. Selanjutnya, pelaporan. Pelaporan merupakan kegiatan mengomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian tentang perkembangan anak setelah mengikuti layanan atau kegiatan pembelajaran di satuan PAUD. Laporan perkembangan anak didik dibuat secara tertulis oleh guru. Penyampaian laporan dilakukan secara tatap muka sehingga dimungkinkan adanya hubungan dan informasi timbal balik antara pihak lembaga dengan orang tua. Nah, pelaporan ini biasanya seperti kita mengadakan pengambilan rapot untuk anak-anak setelah melakukan penilaian semester. Tata cara dalam penulisan laporan itu yang pertama menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan kalimat positif dan santun, memberikan informasi tentang tingkat pencapaian dan perkembangan hasil belajar anak secara nyata, bersumber pada data otentik, tidak mengada-ngada.
Yang ketiga, isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah mencapai BSH dan BSB di setiap indikator pada kompetensi dasar program pengembangan. Yang keempat, memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan kemampuan anak yang indikator perkembangan masih dalam BB dan MB. Laporan yang kelima, laporan bersifat personal individual yang menggambarkan perilaku khusus anak di kelas. Ini merupakan contoh format penilaian bulanan. Ini contoh format penilaian bulan pada bulan April 2019. Di sini ada kolom program pengembangan, KD dan indikator, checklist, catatan anekdot, hasil karya. Ini dari penilaian harian checklist, catatan anekdot, hasil karya selama 1 bulan dikumpulkan, lalu disimpulkan apakah dengan rata-ratanya, apakah misalnya di kegiatan di program pengembangan 6 KD 11 terbiasa menyebut nama Allah sebagai pencipta. Checklistnya itu dia BSH, catatan anekdotnya BSH, sekalian BSH, maka kesimpulannya BSH. Biasanya kesimpulan ini diambil dari rata-rata nilai terbanyaknya, misalnya seperti yang bagian kognitif, KD 36 dan 46 mengenal benda dengan mengelompokkan berbagai benda di lingkungannya. Checklistnya MB, catatan anekdotnya BSH, hasil karya BSH, maka kesimpulannya BSH karena dilihat dari hasil catatan hasil karyanya BSH, maka kesimpulannya BSH. Begitupun selanjutnya bisa dilihat dari tabel dan mengacu pada Permendikbud 146 dan 137. Bisa dilihat dari itu. Lalu selanjutnya penilaian semester. Ini format penilaian semester. Formatnya itu sama, program pengembangannya sesuai dengan 6 aspek. Lalu KD dan indikator, KD-nya juga dengan 6 aspek. Lalu semester ini contohnya semester 2 ya, tahun 2019. Berarti semester 2 mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember. Dilihat lagi pada bulan Juli, tadi dari kesimpulannya dia misalnya BSH, Agustusnya BSH, September BSH, Oktober BSH, November BSH, Desember BSH, maka hasil akhir semesternya dia BSH berkembang sesuai harapan. Sama ini juga dilihat dari nilai terbanyaknya, rata-rata nilainya. Misalnya lagi di sini, contohnya lagi yang bagian kognitif. Program pengembangan kognitif di KD 36 dan 46 dengan indikator mengenal benda dengan mengelompokkan berbagai benda di lingkungannya. Bulan Juli MB, Agustus BSH, September BSH, Oktober BSH, November MB, Desember BSH. Maka dilihat kesimpulannya, maka BSH karena dilihat dari rata-rata bulanannya, nilainya mengacu kepada berkembang sesuai harapan. Selanjutnya ini adalah contoh pelaporan perkembangan anak. Ini adalah contoh format nilai pada raport. Nah, di sini biasanya ditulis dengan tetap mengacu pada 6 aspek, cuman hanya saja diberi format yang agak berbeda, yaitu dengan penulisan kata-kata. Formatnya itu ada perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial nasional, perkembangan bahasa, perkembangan seni. Lalu ada juga format kolom pertumbuhan dan kehadiran, dan komentar orang tua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.